Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik, sehat ya, alhamdulillah ibu-ibu ya. Untuk pertemuan hari ini ibu-ibu, sebelum kita memulai materinya, ada baiknya kita berdoa dulu ibu-ibu ya. Ya, berdoanya akan saya pimpin sendiri ibu-ibu. Berdoa mulai. Selesai. Oke ibu-ibu ya. Nah, sebelum lanjut di materi ibu-ibu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah materi bulan kemarin ibu-ibu itu sudah ibu lakukan di rumah dengan keluarganya? Sudah? Oke. Ini kalau sudah ibu-ibu ya. Eh, nah, di modul ini untuk pertemuan bulan ini kita akan membahas tentang perlindungan anak, ya modul 4 ibu-ibu ya. Modul 4 ini perlindungan anak, kemudian di sesi 12-nya itu tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak ibu-ibu. Nah, sebelum lanjut lebih dalam ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah mendengar atau ibu sendiri yang melakukan di rumah menelantarkan anak? Tidak. Oke, kalau tidak ya bagus lah ibu-ibu ya. Anak-anak itu kan rezeki ya, anak-anak itu titipan ibu-ibu ya, jadi jangan sekali-sekali kita menelantarkan mereka. Nah, di sini ibu-ibu saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu penelantaran anak ibu-ibu? Contohnya apa ibu Anin? Oke, oke, penelantaran di sini akan saya jelaskan ibu-ibu ya, itu adalah penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban orang tua dan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya untuk memenuhi kepenuhan dasar anaknya, misalkan kebutuhan fisik, psikis, rohaninya maupun sosialnya ibu-ibu ya. Nah, di sini ibu-ibu ya, ibu-ibu bawa buku pintar kan? Bawa. Kita bawa ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu coba buka buku pintarnya halaman 33 ibu-ibu ya. Di halaman 33 ini ibu-ibu ya. Nah, di sini kan ada gambar anak ibu-ibu ya. Anak, ada anak empat saudara. Ada kakaknya, adiknya lagi, dan yang paling terkecil adiknya itu ibu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ibu-ibu, bila perlu saya minta bantuan Ibu Rohima untuk membacakan kisah dari keempat anak ini ibu-ibu. Oke, oke ya, oke ibu ya, saya bantu ibu ya untuk membacakan. Nah, di kisah di buku pintar ini adalah kisah anak bernama Tasripin ibu-ibu ya. Tasripin, usia Tasripin ini itu 12 tahun ibu-ibu ya, 12 tahun. Nah, sedangkan adiknya yang nomor 2 itu bernama Dandi. Dandi ini usianya 9 tahun. Kemudian yang nomor 3 itu Rianti ibu-ibu ya. Rianti ini usianya 7 tahun, dan adiknya yang paling kecil itu masih berusia 5 tahun ibu-ibu. Nah, keempat anak ini yang menjadi tanggung jawabnya untuk membesarkan mereka ini adalah Tasripin, karena Tasripin ini yang paling tua. Nah, sedangkan orang tua mereka ini, si bapaknya itu pergi ke Kalimantan ibu-ibu untuk mencari duit atau uang. Nah, kemudian ibunya itu meninggal dunia. Nah, jadi Tasripin lah yang menghidupi ketiga adiknya. Tasripin ini sehari-harinya dia jadi buruh sawah ibu-ibu ya, jadi buruh sawah, jadi petani lah ya, mencari upahan kalau bahasa kita ibu-ibu, mencari upahan untuk menghidupi ketiga adiknya. Nah, dalam satu hari Tasripin biasa mendapat upah atau gaji itu sekitar 30.000 sampai 40.000 ibu-ibu ya, dari pagi ya, atau setiap pagi Tasripin ini pergi ke sawah atau ke ladang petani yang ingin dia kerjakan. Nah, selain itu sebelum berangkat
ke sawah, Teh Sripin juga memasak, ibu-ibu mencuci, memberi adiknya makan. Pokoknya tanggung jawab Teh Sripin ini sangat berat untuk usia anak 12 tahun, ibu-ibu. Saya ibu-ibu ya, sampai di sini eh, apa kira-kira ibu-ibu yang bisa kita pahami dari cerita Teh Sripin tersebut? Oke, saya akan bertanya kepada Ibu Rohimah tadi. Bagaimana menurut Ibu anak seusia 12 tahun seperti Teh Sripin ini sudah bisa menjadi tulang punggung keluarga? Menurut Ibu seperti apa? Apakah sudah layak atau belum? Oke, ya betul ibu-ibu ya. Jadi anak seusia Teh Sripin ini ya seharusnya belum layak dia menanggung beban keluarganya untuk menghidupi adiknya. Selain itu eh, moral adik-adiknya dan lain sebagainya. Seharusnya ibu-ibu ya yang bertanggung jawab untuk mereka ini adalah ayahnya. Sedangkan ayahnya kan pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan atau duit tadi. Nah, jadi untuk si ayahnya ibu-ibu kewajiban ayahnya sebagai orang tua itu tidak memenuhi kewajibannya melakukan atau memberi layanan kepada anaknya, baik seperti psikis yang saya sebutkan tadi maupun fisik, moral maupun sosialnya. Jadi si ayahnya ini menelantarkan keempat anaknya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ibu-ibu? Oke, kita lanjut ibu-ibu ya. Nah, contoh sekarang lanjut ibu-ibu. Contoh penelantaran anak ini masih kita lihat di buku pintar tadi ibu-ibu. Di buku pintarnya buka halaman 36 ibu-ibu. Ya, contoh-contoh penelantaran anak. Contoh penelantaran anak ini ibu-ibu di sini tidak memberikan makanan yang sehat, terus itu tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, kemudian itu tidak diizinkan sekolah, terus itu tidak mendukung pendidikan anak dan lain sebagainya ibu-ibu. Nah, jadi contoh penelantaran itu banyak ibu-ibu ya. Nah, jadi ini contoh ini mungkin pernah ibu lakukan, tapi untuk kedepannya ibu-ibu jangan lagi. Jadi rumah buku pintarnya itu jangan disimpan ibu-ibu buku ini. Gunanya buku ini untuk kita pelajari, untuk kita pahami, kemudian kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ibu-ibu ya. Nah, terus selain contoh dari penelantaran ini ibu-ibu, akibat dari penelantaran itu tadi anaknya putus sekolah, kemudian kurang gizi, sering ketakutan atau kurang berani, kurang percaya diri dia untuk menghadapi orang lain karena malu, karena selama ini orang tuanya tidak mendidiknya. Ibu ya. Kemudian ibu-ibu kita lanjut di tadi sudah ada contoh penelantaran, akibat penelantaran. Nah, sekarang untuk mencegah penelantaran ibu-ibu. Nah, mencegah penelantaran itu kita buka di buku pintarnya di halaman 38 ibu-ibu. Ya, di halaman 38 ini ada 1 sampai 12, mungkin masih banyak contoh-contohnya yang lain atau cara-cara yang lain untuk mencegah anak. Nah, salah satunya yaitu kita meluangkan waktu bersama dengan anak. Hal kecil saja ibu-ibu, misalkan kita bermain dengan anak-anak, kemudian melayani keinginan mereka, terus itu berbagi tugas dalam mengasuh anak. Nah, jadi untuk yang poin kedua ini, yang berbagi tugas ini maksudnya ayahnya pun dilibatkan ibu-ibu, seperti modul sebelumnya yang sudah kita pelajari, seperti bulan-bulan yang lalu. Kan bulan lalu ada pengasuhan anak. Nah, di sini pun harus dilibatkan ayahnya, jangan ibunya saja. Ya. Kemudian perhatikan pergaulan anaknya. Jadi jangan mentang-mentang anaknya tidak nangis di waktu dia main dengan teman-temannya, ibu-ibu sudah tenang. Jangan ibu-ibu ya. Nah,
di pergaulan dia atau di waktu dia bermain kita perhatikan walaupun kita tidak ikut atau mengawasinya. Ya ibu-ibu ya, sampai di sini paham ibu-ibu? Oke paham. Nah, kalau paham ibu-ibu ya, kita lanjut ibu-ibu. Lanjut di eksploitasi anak ibu-ibu. Eksploitasi anak ini saya akan melihatkan film ibu-ibu ya, melihat film. Seperti di film ini ibu-ibu. Kita nonton sama-sama ibu-ibu ya. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk Oke ibu-ibu. Nah dari film ini tadi ibu-ibu yang kita lihat itu apa ibu-ibu? Apa Ibu Ani? Oke, ya benar ibu-ibu ya, yang kita lihat tadi, yang kita tonton lagi tadi itu adalah film seorang anak yang bekerja ya, membanting tulang, memecah batu, ada juga yang mengambil pasir membantu orang tuanya, tujuannya untuk meringankan ekonomi keluarga. Nah tapi pada intinya ibu-ibu, film ini belum layak kita untuk mempekerjakan anak seusia mereka, karena anak seusia mereka ini seharusnya sekolah, belajar dan bermain dengan teman-temannya ibu-ibu. Nah jadi untuk anak kita ibu-ibu yang ada di rumah sekira-kiranya usianya seperti mereka itu jangan dulu dipekerjakan. Boleh dipekerjakan ibu-ibu atau boleh membantu kita, tapi batasi waktu dia membantu kita atau waktu dia bekerja, sisanya berilah dia waktu dia untuk bermain, belajar dengan teman-temannya ibu-ibu ya. Nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu atau sudah mengerti? Oke, kalau sudah paham ibu-ibu ya, intinya ibu-ibu ya, untuk materi hari ini sayangi anak kita, layanilah anak kita, keinginan anak kita, kemauan anak kita. Jangan sekali-sekali kita menelantarkan anak kita, karena anak kita itu adalah titipan dari Yang Maha Kuasa ibu-ibu ya. Oke, sebelum saya tutup ibu-ibu, mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang atau menyinggung perasaan ibu-ibu, saya mohon maaf ibu-ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.